Enggak, silakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita dengarkan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin untuk duduk sempurna. Hadirin untuk duduk sikap biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Profesor Ainun Naim, PhD. Yang kami hormati Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Amurwani Dwi Lestari Ningsih, SOSMHUM. Yang kami hormati Koordinator Pelaksanaan Kegiatan Diklat Tingkat Dasar dan Kepemimpinan, Ibu Dr. Anda Komala MPD. Yang kami hormati para widasyuara, para pejabat di lingkungan perguruan tinggi, dan para peserta yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita sama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan yang berkah ini kita dapat melaksanakan acara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, gelombang 10 dan 11 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tepatnya pada hari ini, Kamis 1 Juli tahun 2021 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, marilah acara ini kita awali dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Rusdi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama lain, mohon bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana
Lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas curahan nikmat dan karunia ini kami dapat bertemu dalam pembukaan pelatihan dasar CPNS ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, doa dan harapan kami kiranya penyelenggaraan pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi para peserta, agar mampu memenuhi standar kompetensinya, sehingga menjadi aparatur yang cerdas intelektualnya, cerdas emosinya, dan cerdas spiritualnya, dengan senantiasa mengharapkan naungan rahmat dan ridha-Mu. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kesehatan, kekuatan lahir dan batin kepada seluruh peserta, agar mampu mengikuti proses ini dari awal hingga akhir dengan sebaik-baiknya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah ya Fattah, rahmatilah hidup kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan jadikanlah kami serta seluruh yang hadir pertemuan ini menjadi hamba-hambamu yang senantiasa mampu mensyukuri nikmat dan karunia-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Agung, dengan senantiasa mohon belas kasih-Mu, terimalah dan kabulkanlah ya Allah seluruh doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa pada tahun 2000 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendristek telah mendapatkan atau sertifikat dari Kemenpan RB berupa zona integritas wilayah, zona integritas bebas dari korupsi. Dan pada tahun 2022 akan menuju ke zona integritas wilayah bersih, bebas, dan melayani. Untuk itu kita dengarkan bersama komitmen atau pembacaan komitmen zona WBBM yang akan dibacakan oleh Ibu Tuti. Kami persilakan. Komitmen Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dalam rangka menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang terhormat seluruh pemangku kepentingan, mitra, dan peserta pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbudristek. Dalam rangka menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM, pimpinan Pusikat Pegawai Kemendikbudristek beserta seluruh jajaran menyampaikan kebijakan dan komitmen sebagai berikut. 1. Tidak menerima gratifikasi dan bentuk pemberian apapun di luar ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian yang termasuk kategori gratifikasi akan dilaporkan kepada KPK melalui aplikasi gratifikasi online sesuai ketentuan atau prosedur yang berlaku oleh tim unit pengendali gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan konflik kepentingan di lingkungan Pusiklat Pegawai Kemendikbudristek. 2. Apabila diketahui ada kegiatan terindikasi sebagai tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pusiklat Pegawai Kemendikbudristek, silahkan melaporkannya melalui layanan whistleblowing system WBS di laman Pusiklat Pegawai Kemendikbud. Dan 3. Apabila ada ketidakpuasan, keluhan, dan permasalahan terhadap pelayanan manajemen dan penyelenggara di Pusikat Pegawai Kemendikbudristek, silahkan mengadukannya melalui kotak saran atau layanan pengaduan masyarakat yang tersedia di laman Pusikat Pegawai Kemendikbudristek. Kami mohon seluruh pemangku kepentingan, mitra, dan peserta pelatihan dapat mendukung kebijakan dan komitmen Pusikat Pegawai Kemendikbudristek dalam rangka mewujudkan WBBM. Terima kasih, Kepala Pusikat Pegawai Kemendikbudristek.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya laporan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kami hormati Ibu Amurwani Dwi Lestari Ningsih, SSM-Hum, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Profesor Aini Naim, PhD, yang kami hormati Kepala Biro SDM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, para pimpinan, saker, para peserta pelatihan dan unit utama dan UPT, serta Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pusdiklat Pegawai dan para widyaswara, para narasumber, dan seluruh peserta pelatihan gelombang 10 dan 11 yang kami banggakan. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pembukaan acara Diklat Pelatihan Dasar CPNS gelombang 10 dan 11 tahun 2021 ini pada tanggal 1 Juli 2021 hari Kamis di lingkungan Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bapak Sekjen yang kami hormati, mohon izin melaporkan beberapa hal terkait dengan pelatihan yang akan segera dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara bertahap telah menyelenggarakan Latsar CPNS tahun 2021 dengan moda blended learning dengan jumlah CPNS yang akan mengikuti Latsar pada tahun 2021 ini keseluruhan ada 1.785 orang. Sampai hari ini sudah 1.120 CPNS yang sedang mengikuti pelatihan. Pada pembukaan ini, peserta pelatihan dasar gelombang 10 sebanyak 120 orang dan gelombang 11 sebanyak 120 orang peserta. Sehingga jumlah keseluruhan peserta adalah 220 orang yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Bapak Sekjen yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, para undangan, bahwa penyelenggaraan Diklat Latsar ini berdasarkan kurikulum Latsar yang terbaru, yaitu berdasarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 dengan tahapan pembelajaran yang diikuti oleh peserta, mulai tahap mengikuti MOOC atau Massive Open Online Course selama 16 hari. Kemudian dilanjutkan mengikuti pembelajaran secara e-learning selama 22 hari dan terakhir evaluasi selama 6 hari. Adapun pelaksanaan Latsar CPNS adalah sebagai berikut. Gelombang 10 memulai pelaksanaan Latsar dengan MOOC dari tanggal 17 Juni sampai 12 Juli 2021. Tanggal 13 Juli sampai tanggal 19 Agustus 2021 dilakukan aktualisasi. Kemudian di tanggal 20 sampai 26 Agustus adalah on campus kedua. Kemudian gelombang 11 dimulai pada tanggal 26 Juni hingga tanggal 22 Juli tahun 2021 melalui MOOC. Kemudian tanggal 23 Juli hingga tanggal 28 Agustus dilakukan aktualisasi. Dan tanggal 30 Agustus sampai tanggal 4 September merupakan on 2. Tujuan dari pelatihan dasar CPNS ini yaitu untuk membentuk CPNS yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Selanjutnya agenda pembelajaran pada pelatihan dasar CPNS terdiri atas agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara, agenda 2, nilai-nilai dasar CPNS, agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan keempat adalah habituasi. Demikian Pak Sekjen yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan dan perkenan Bapak Sekjen untuk membuka secara resmi pelatihan dasar CPNS gelombang 10 dan 11 ini, serta menyampaikan arahan dan motivasinya untuk para calon PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kita simak dan dengarkan bersama arahan dan motivasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan dilanjutkan membuka acara ini dengan resmi. Yang kami hormati Bapak Profesor Ainun Naim PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sesuai dengan yang diminta oleh pembawa acara, saya akan pertama kali membuka dulu acara pelatihan dasar CPNS ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan dasar CPNS gelombang 10 dan 11 dengan resmi sama-sama kita buka. Yang saya hormati Ibu Kepala Pusdiklat Kemendikbudristek, para peserta pelatihan dasar, dan hadirin semuanya. Tadi Bu Kepala Pusdiklat sudah menjelaskan secara garis besar tentang pelatihan dasar ini, kurikulumnya, kemudian juga berbagai kegiatan, ya, termasuk habituasi yang harus ditempuh oleh peserta pelatihan. Kemudian juga dijelaskan bahwa pelatihan dasar ini ditujukan agar supaya CPNS itu menjadi PNS sebagaimana diharapkan oleh bangsa dan negara itu, bangsa dan negara Republik Indonesia ini, ya, sebagai PNS yang profesional dan memenuhi karakteristik lain, ya, untuk mendukung perkembangan pembangunan negara Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat lebih dahulu kepada para CPNS, ya, yang telah diterima melalui suatu proses seleksi yang cukup panjang, ya, dan kemudian sekarang mengikuti pelatihan dasar. CPNS, ya, atau PNS atau ASN, ya, aparatur sipil negara, itu mempunyai peran yang penting dalam mempertahankan, ya, dan mengembangkan negara Republik Indonesia sehingga menjadi masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh Republik ini, ya, yang adil, makmur, kemudian juga sejahtera, ya, sebagaimana bisa kita baca dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan dokumen historis lainnya yang menjelaskan bagaimana atau apa tujuan bangsa ini diperjuangkan oleh para pahlawan, ya, dan kemudian mengapa kita harus perjuangkan lebih lanjut, ya. Nah, jadi ASN
itu mempunyai, saya katakan di sini, mempunyai peran yang penting. Ya, dan dengan demikian, saudara-saudara yang sekarang masuk sebagai CPNS, ya, itu saudara mempunyai amanah, mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan dalam menjaga dan membangun Republik Indonesia. Negara itu sebagaimana institusi lain, ya, itu tidak ada dan berjalan begitu saja. Itu ada karena diperjuangkan, ya, kemudian akan berkembang karena perjuangan juga, ya, perjuangan kita. Ya. Saudara bisa lihat, ya, di dunia ini ada negara yang aman, ya, tenteram, ya. Bahkan saya pernah melihat suatu kota itu untuk melihat polisi saja sulit. Pertanyaannya, kenapa tidak ada polisi? Ya karena memang sudah aman. Itu. Ada pula negara yang mempunyai konflik sosial. Ya. Ada pula negara yang dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Ya. Jadi negara itu bisa bertahan, berkembang, ya, bisa ratusan tahun, bisa juga dia hilang dari permukaan bumi. Mengapa demikian? Ya, antara lain karena banyak hal, ya. Karena antara lain adalah ya tidak bisa dipertahankan eksistensinya. Ya, bisa saja banyak alasan untuk itu, ya. Contoh mudahnya dulu ada negara Uni Soviet. Sekarang nggak ada lagi Uni Soviet. Anggotanya masih ada, tapi sebagai negara nggak ada lagi Uni Soviet. Cekoslovakia sekarang nggak ada lagi. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, ya, sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing, ya, dan bahkan memperjuangkannya, membangun sehingga mencapai cita-cita bangsa. Nah, saudara-saudara CPNS itu mempunyai peran yang penting dan ada di sektor yang strategis. Ya, jadi kalau kita lihat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini mengemban amanah, ya, sesuai dengan nomenklatur yang baru, mengemban amanah untuk mengelola sektor pendidikan, layanan pendidikan, kemudian kebudayaan, riset, dan teknologi. Layanan pendidikan ini adalah layanan dasar yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara kita 1945. Sebagai layanan dasar, itu juga merupakan hak asasi manusia, ya, human rights. Di mana-mana, ya, saya kira hampir semua negara itu melihat, atau semua negara itu melihat pendidikan ini sektor yang strategik. Bahkan pendidikan juga masuk dalam target-target SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Ya. Pendidikan harus diberikan, ya, bahkan harus berkualitas kalau kita ingin negara kita, masyarakat kita ini maju. Nah, amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tidak hanya sekedar menyatakan bahwa pendidikan itu layanan dasar, ya, yang menjadi hak semua anggota masyarakat atau warga negara, ya. Tetapi juga lebih dari itu, Undang-Undang Dasar mengamanahkan bahwa pemerintah atau negara harus mengalokasikan minimal 20% dari anggarannya, dari anggaran belanja negara untuk pendidikan. 20% itu sekarang nilainya 500 triliun lebih. Ya. Itu yang digunakan untuk memberikan layanan pendidikan pada berbagai jenjang dari PAUD, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah,
sampai ke perguruan tinggi. Memang tidak semuanya langsung dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, banyak yang dikelola atau porsi besarnya dikelola oleh pemerintah daerah, kemudian sebagian Kementerian Agama, kementerian lain, dan sekarang sekitar 80 triliun dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tadi disebutkan di antara saudara banyak yang bekerja di perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi ini juga mempunyai peran yang strategis ya untuk mendukung ya, juga memimpin perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi ini merupakan syarat kalau kita ingin menjadi negara maju. Kalau kita ingin mempunyai pendapatan yang tinggi, ya, maka kita harus bisa berinovasi. Kita harus bisa menguasai teknologi, mengembangkannya, dan juga berinovasi, sehingga kita punya sektor ekonomi yang strategis yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Jadi saudara-saudara, para CPNS, saudara mempunyai tanggung jawab yang besar, ya, ikut mengawal layanan pendidikan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, dan agar supaya mempunyai kualifikasi itu antara lain saudara diberikan layanan pelatihan dasar ini. Ya, tapi pelatihan dasar ini bukan satu-satunya yang akan memberikan bekal kepada saudara-saudara, ya. Faktor lain ya agar supaya saudara bisa sukses, ya saudara sendiri harus bisa mengembangkan diri, harus bisa fokus dalam bekerja sebagai ASN, ya. Kita harus fokus, kita harus selalu berpikir, berbuat apa yang baik, ya, apa yang memberikan manfaat bagi negara. Jangan sampai kita bekerja ya dari pagi sampai sore ya begitu saja ya tanpa melihat, tanpa memikirkan, tanpa mengecek apa manfaat yang kita berikan kepada masyarakat. Bapak Presiden bahkan secara tegas menyampaikan hendaknya kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai unsur pemerintah itu harus mendeliver, ya, harus nyata-nyata memberikan hasil ya kepada masyarakat. Kalau saudara sebagai dosen atau kita sebagai dosen, kita harus memastikan mahasiswa kita itu memperoleh manfaat dari apa yang kita ajarkan, kita didikkan kepada mereka, sehingga mereka bisa bekerja, mereka bisa berkontribusi membangun masyarakat. Kalau kita sebagai administrator, kita harus pastikan ya bahwa layanan administrasi yang kita berikan kepada masyarakat itu sampai. Jangan sampai ada izin yang tertunda, ada usulan yang terbengkalai, ya. Jangan sampai. Administrasi apapun, kalau kita bekerja di Biro SDM, kita sering misalnya mengurus rekrutmen CPNS, mengurus kenaikan pangkat, mengurus pelatihan, ya seperti Ibu Kepala ini. Ya, tadi disampaikan Pusdiklat memperoleh predikat zona integritas, ya, ditetapkan sebagai zona integritas dan masih akan dikembangkan menjadi wilayah bebas dari korupsi, ya, birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Nah, ini target-target ya, beberapa target atau berbagai sifat karakter yang harus kita miliki. Kita sebagai Kementerian Pendidikan harus menjadi teladan, ya, pendidik, guru, perguruan tinggi itu adalah agen-agen yang harus menjadi teladan. Jangan sampai sebaliknya. Ya, sudah banyak dikenal yang namanya perguruan tinggi, university, ya itu harus menjadi miniatur masyarakat yang menjadi contoh. Jadi demikian, saudara-saudara, sekali lagi selamat mengikuti pelatihan dasar. Kemudian juga saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang terpilih yang mendapatkan amanah untuk membawa negara ini
mencapai cita-citanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekjen atas arahan dan motivasi dan dilanjutkan membuka acara ini dengan resmi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama video arahan dan motivasi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang biasa disapa dengan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam suasana yang berbahagia ini. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, Anda semua adalah talenta terbaik yang telah terpilih melalui persaingan kompetitif yang akan mengemban tugas sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada 1.785 CPNS Kemendikbud yang sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud. Pelatihan prajabatan ini merupakan salah satu persyaratan pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan Kemendikbud. Oleh karena itu, saya harapkan saudara dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah telah menetapkan ASN sebagai jabatan profesi yang dalam menjalankan tugas jabatannya dilandasi oleh standar moral dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak, serta menjunjung tinggi jiwa korsa profesinya, yaitu Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, PNS yang merupakan bagian dari ASN senantiasa berkomitmen menjadi sosok yang profesional, jujur, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berjiwa sosial. Para CPNS yang saya banggakan, visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun mendatang diprioritaskan pada pengembangan SDM dan 4 visi lainnya. Antara lain, melanjutkan pembangunan infrastruktur, peningkatan peluang investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pengembangan SDM merupakan motor penggerak dalam mempersiapkan sosok pemimpin masa depan Indonesia Emas 2045. Sebagai upaya menerjemahkan visi Presiden dan Wakil Presiden, Kemendikbud telah menggulirkan sejumlah kebijakan baru dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang berada di payung Merdeka Belajar. Kebijakan tersebut dirancang dengan tujuan utama pengembangan SDM unggul, serta mengakselerasi inovasi sistem pendidikan Indonesia. Saudara-saudari yang saya banggakan, selamat mengikuti dan menuntaskan pelatihan dasar CPNS di lingkungan Kemendikbud. Mari kita tanamkan semangat gotong royong dalam mewujudkan sinergi oleh berbagai pihak, agar gerak langkah dan kerja kita bermakna bagi masyarakat dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita sesi foto bersama dengan video Bapak Menteri Kemendikbudristek ini, maka demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan dasar CPNS golongan 3, gelombang 10 dan 11 selesai. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekjen, Ibu Kapus, dan Kabak TU serta koordinator pelatihan dan para pejabat di perguruan tinggi serta para wirausaha yang telah hadir dalam rangka pembukaan Larsar ini. Terima kasih kami ucapkan. Untuk sesi foto bersama kami